Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suraji, Kepala SMA Negeri 1 Campur Darat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Campur Darat. Alhamdulillah, pada hari ini 19 Oktober 2023, pada hari Kamis, kita diberi kenikmatan, kita diberi kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat membersamai program Pak Arif, yaitu sebagai implementasi untuk berbagi wawasan, dengan harapan dapat kita gunakan sebagai pijakan untuk warga SMA Negeri 1 Campur Darat yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, 4 sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Campur Darat, yang kelima penyampaian diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Baidowi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Yang keenam adalah tanya jawab. Yang ketujuh penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, berguru bersama kawan, jangan lupakan nasihat ulama agar senantiasa dalam berkah. Mari bersama ucap bismillah. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Ayu dipersilakan. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga, mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
dari Kepala SMA Negeri 1 Campur Darat, Bapak Suredi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Marilah pada kesempatan ini tiada kita selalu memuji kepada Ilahi Rohim, karena hanya berkat sifat kasih sayang ini saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga bisa mendukung kegiatan teman kita dalam rangka diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan budaya positif ini tidak terlepas daripada pendidikan karakter, di mana saat ini kayaknya pendidikan karakter ini bagi kita ini harus lebih diutamakan, karena mengingat untuk lingkungan di sekolah kita, pertama memang untuk kognitif tetap kita perjuangkan, tetapi prioritas ini yang menjadi pilihan kita. Kita akui atau tidak, untuk karakter anak-anak kita ditetapkan sebuah pikiran ini memang perlu pembenahan dari kita, sehingga seandainya mereka tidak pinter, goblok ning sopan gitu. Kan lebih baik itu. Wes goblok oraan. Di ke arah pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter ini memang tidak bisa kita buat instan. Maka kita buat perlu pembiasaan. Walaupun kita juga setiap hari sudah sering melaksanakan PDK dan juga ada P5 dan sebagainya, tetapi saya kira tidak sekedar sebatas sampai di situ, tetapi bagaimana nanti anak-anak itu mendarah daging sampai kegiatan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, tentu saja pendidikan karakter itu tentu kita yang memulai atau memberi contoh. Dalam hal ini nanti yang disampaikan Pak Arif mungkin berbeda, tapi arahnya adalah bagaimana membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pendidikan karakter di sini untuk pembentukan karakter anak bisa sifatnya di luar sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Penjenengan bisa memulai dari kegiatan karakter ini adalah menyapa anak. Tentu saja anak yang tidak pernah disapa oleh gurunya, anak itu akan merasa aku saja ini warga sini atau bukan. Masa setiap kali ketemu saya mesti melengos. Tapi ketika mereka kita sapa, pasti ada mungkin sedikit kesejukan, karena kita pun juga pernah menjadi siswa, pernah menjadi murid. Ketika tidak pernah disapa sekalipun oleh guru, maka kita akan rasanya hati ini kering. Saja nabi pabis tidak kanji tenang, apa misalnya tenang saja itu. Jadi menyapa kegiatan sederhana, tetapi secara psikologis akan sangat berpengaruh pada anak tersebut, termasuk bagaimana upaya kita untuk membentuk kekeluargaan dengan mereka. Masalah-masalah yang ditemui anak akan biasanya mereka akan curhat ketika anak sudah dekat, merasa dekat dengan kita. Kemudian juga untuk pendudukan pendidikan karakter ini juga mendengar biasa di kelas.
ketika meninggalkan kelas jam-jam terakhir, ini mohon untuk pembiasaan penghematan listrik, ya mohon untuk kipas, listrik, ini sudah dalam keadaan off. Ini sederhana, tetapi sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan anak. Termasuk bagaimana kita mengingatkan kebersihan dan juga kepedulian kita kepada kerapian anak. Anak ini kadang-kadang juga merasa tertata ketika tidak memasukkan bajunya, dibiarkan. Oh berarti ya memang begitulah, anak akan meningkatkan keterampilan melanggar tata tertib. Karena kita akui atau tidak, anak itu akan merasa bangga juga ketika melanggar tidak ada teguran. Juga mungkin pembentukan karakter di luar kelas, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kita selalu mengingatkan anak untuk mungkin sholat, mereka bisa wudu atau tidak, karena kita yakin di antara anak-anak ini ada yang belum bisa berwudu. Ini tugas kita, terutama Pak Imam, untuk mendeteksi hal itu. Ketika anak kita arahkan untuk sholat dan sebagainya, maka otomatis jiwa tauhidnya itu akan tumbuh, bukan jiwa yang Abu Jahalnya atau mungkin Abu Lahabnya. Jiwa tauhidnya akan tumbuh. Karena kita ambil atau tidak, dan kita yakini dalam sebuah hadis yang menyatakan sholat ini mencegah perbuatan yang keji dan ini harus kita yakini. Setelah kita yakin, maka ya kita sampaikan pada anak. Walaupun kita tidak boleh berharap terlalu ideal. Anak yang tidak pernah sholat, mereka melakukan sholat itu sudah merupakan satu kebanggaan kita, satu keberhasilan. Jadi kita sudah satu titik, satu tingkat untuk membentuk karakter anak. Dan juga kebiasaan ibadah sering saya sampaikan juga, daripada di jalan raya ini kita ngelamun. Yang ngelamun itu biasanya sudah ngelamun, itu ada setan yang dedep-dedep. Dan daripada kita ngelamun, lebih baik dalam perjalanan itu kan minimal dalam hati bersolawat. Ini kan juga kebiasaan positif, bersolawat. Kita tidak usah beradu argumen loh. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Nabi kan sudah banyak yang mendoakan. Itulah ibaratnya kita adalah kita ikut di dalam sholawat itu. Apabila tempat itu sudah penuh, maka akan kembali kepada yang ikut bersholawat. Dan juga tidak bisa kita punya pikiran oleh anak maka diulang itu seorang radikal. Malah kayak bukti dari kesalahan hati ini. Selama itu kita melaksanakan kegiatan yang mengarah pada ketauhidan, dan yang kedua kita mendasarkan pada surat Al-Kafirun ayat terakhir, maka tidak akan terjadi sifat radikal. Tidak akan terjadi. Karena apa? Sudah tidak itu ada lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah keyakinan agama saja, dalam masalah akhlak masih ada toleransi, apalagi masalah-masalah yang lain. Jadi masalah kebinekaan, masalah kearifan lokal, masalah suku dan sebagainya, no problem ketika sudah bisa mentransformasikan dengan ayat terakhir dari surat Al-Kafirun tersebut. Sudah ada betul-betul ke arah toleransi. Tapi bagaimana kita nanti bisa mentransformasi lakum dinukum ketika kita sholat
Moco Al-Kafirin mulek dari katakan gol. Balik nah. Kadang kita perlu introspeksi semacam itu. Ini membutuhkan anak kepada, membutuhkan karakter kepada anak. Sekarang untuk kita sendiri, pembiasaan karakter ini adalah bagaimana kita melakukan pembaharuan di proses pembelajaran. Tidak ideal betul dan apa yang betul sudah ada pembaharuan. Tidak monoton ketika mengajar. Dan sekali-kali mengaplikasi internet. Mudah-mudahan internet sekarang sudah lancar ya kontraknya diputus. Aplikasi semacam kita sedikit setahap langkah ini sudah luar biasa. Sudah perubahan di bidang pembelajaran dan juga peningkatan pemahaman kita tentang IT. Tidak harus ideal betul. Ada satu peningkatan saja sudah luar biasa. Ini saya kira secara holistik, secara keseluruhan tentang bagaimana arah kita membentuk karakter anak. Sekali lagi, untuk karakter untuk di sekolah kita ini kayaknya harus lebih mendapatkan perhatian. Alasan bisa lagi untuk alasan pertamanya kita sudah tidak ada UNAS lagi, tidak usah banyak berkecimpung. UNAS dan betul, tidak pokok dan betul UNAS. Yang penting bagaimana mengubah cara berpikir anak. Di satu tingkat kita sudah berarti sudah beramal ma'ruf. Tidak harus ideal betul, tapi satu tahap saja berarti kita sudah melaksanakan perubahan. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kebiasaan positif di SMA Campur Darat, di mana secara spesifik akan disampaikan oleh Pak Arif selaku calon guru penggerak. Dan terima kasih Pak Arif telah berkenan untuk ikut calon guru penggerak. Demikian pula yang lain untuk ikut segera bergabung dengan calon guru penggerak. Minimal itu perubahan-perubahan dalam pembelajaran akan terjadi pada diri kita, dan insya Allah juga kita tularkan kepada yang lainnya. Terima kasih. Bila ditaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, ini saya tidak bisa beristirahat secara sampai akhir karena saya jam 10 ada undangan ke SMA Gundangi. Saya Gundang 1. SMA Gundang 1 acara MKKS di sana. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Seperti disampaikan tadi bahwa kita guru adalah sebagai public figure, sebagai model bagi anak-anak dalam penanaman karakter apapun itu. Barangkali itu yang bisa kita ambil. Berikutnya inilah yang kita tunggu. Penyampaian diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat oleh Bapak Arif Baidowi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Bapak Arif, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Campur Darat, Bapak Suraji SPD MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu guru beserta staf SMA Negeri 1 Campur Darat, beserta seluruh tamu undangan kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat ini yang berbahagia.
Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat taufik hidayah kita pada pagi hari ini bisa menghadiri yaitu kegiatan diseminasi calon guru penggerak, yaitu saya Arif Baidowi, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan wasilah ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuh panjenengan sedoyo, khususnya yaitu Bapak Kepala SMA Negeri 1 Campur Darat, yaitu Bapak Suraji SPDMPD, yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan arahan-arahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagaimana untuk menerapkan atau membangun budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat tercinta ini. Semoga kedepannya harapan dan cita-cita kita semua dapat terwujud berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dan mensupport, mendukung saya dan mendukung bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan, membangun budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Ya, semoga dari kegiatan ini nanti dapat memberikan bekal, kemudian informasi untuk panjenengan semua dalam rangka untuk membangun perubahan paradigma kita di dunia pendidikan yang ada di sekolah kita ini untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini bukan berarti saya lebih baik dari panjenengan, jadi lebih ahli dari panjenengan, boten nggih. Jadi di sini saya sebagai melaksanakan tugas, yaitu sebagai bentuk aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, bagaimana aksi nyatanya yaitu membagikan pengetahuan saya selama pendidikan di guru penggerak ini kepada panjenengan semuanya, sehingga diharapkan ilmu tersebut tidak hanya saya saja, tidak hanya kami saja calon guru penggerak yang mendapatkannya, tapi juga meluber ke panjenengan semuanya, ke kita semua sebagai pendidik. Terus karena itu saya nyuwun sewu, mohon izin bagaimana diperkenankan untuk menyampaikan terkait dengan pengetahuan dan pengalaman saya ketika pendidikan di calon guru penggerak. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait dengan diseminasi, khususnya menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat ini dan pada umumnya ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat. Baik, Bapak Ibu, diseminasi ini pengertiannya adalah berbagi, jadi lebih ke arah bagaimana saya berbagi. Kemudian untuk budaya positif ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya yaitu terkait dengan menumbuhkan karakter dan budi pekerti kepada anak-anak kita. Nah, secara umum untuk budaya ini pengertiannya adalah suatu cara hidup, ya, cara hidup yang diwariskan dari turun-temurun berupa nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai yang bersifat universal yang membentuk kebiasaan karakter yang ada di wilayah tersebut.
sehingga melahirkan budaya wilayah A, melahirkan budaya wilayah B dan lainnya. Sehingga di sini untuk kaitannya dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yaitu pertama, apa itu budaya positif? Jadi berbeda dengan kebudayaan dalam artian ke arah terkait dengan seni dan budaya, kemudian kearifan lokal. Budaya di sini kita lebih ke arah nilai-nilai yang akan kita terapkan, nilai-nilai positif yang akan kita terapkan dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Di sini diartikan untuk budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal, diakui secara universal. Jadi siapapun mengakui nilai-nilai tersebut, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi sifat dari nilai yang ada dalam budaya positif bersifat universal. Contohnya, tidak ada manusia atau orang satupun yang tidak setuju dengan adanya nilai tanggung jawab. Baik, bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif? Nah, dalam kesempatan ini saya lebih mengorientasikan pada pemahaman kita dulu. Jadi pemahaman paradigma kita dulu sebelum kita melangkah bagaimana membiasakan budaya positif tersebut. Sehingga di sini nanti saya akan menyampaikan pemahaman-pemahaman, yaitu berupa yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan berakhir dengan segitiga restitusi. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini saya tunjukkan bahwa untuk sekarang ini sudah terjadi selayaknya, sudah terjadi perubahan paradigma dalam hal belajar. Nah, di sini saya bandingkan paradigma lama sama paradigma baru. Paradigma lama itu anak ibarat sehelai kertas kosong yang belum ditulis, sehingga guru itu bisa mengisi apa saja sesuai dengan keinginan guru. Itu paradigma lama. Atau dalam dunia pesantren biasanya anak itu adalah gelas yang kosong diisi oleh guru. Nah, ternyata paradigma baru sekarang adalah anak itu selembar kertas putih yang sudah tertulis penuh, ya tulisannya, tapi tulisan tersebut suram. Nah, maka yang menjelaskan tulisan suram itu adalah kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Jadi paradigma baru tentang belajar tentang anak adalah bahwa anak itu sudah ada tulisannya. Mereka sudah ada keunikan karakteristik sendiri-sendiri, sudah ada bakat minatnya. Kita yang bertugas untuk menuntun potensi-potensi yang ada dalam anak tersebut supaya bisa muncul. Nah, karena selama ini banyak anak-anak yang punya potensi bakat tapi tidak jadi muncul. Gara-gara apa? Karena belum keberhasilan dari pendidik bagaimana memunculkan potensi itu. Yang kedua, paradigma lama, guru mendikte anak. Kalau dulu ya semua harus ikut guru menulis di papan tulis, anak mencatat, seperti itu. Yang sekarang adalah guru menuntun anak, memfasilitasi anak untuk bisa belajar. Yang ketiga, peranan guru dominan. Kalau yang baru, pembelajaran berpihak pada murid. Jadi lebih mengutamakan kebutuhan murid kita itu apa, itu yang kita fasilitasi. Yang keempat, guru sebagai transmitter pengetahuan. Itu kalau paradigma lama hanya sebagai pemberi atau mentransfer pengetahuannya. Yang terbaru, guru sebagai fasilitator, motivator, mediator. Selanjutnya paradigma lama, guru sumber pengetahuan. Nah, sekarang guru sebagai panutan dan konsultan. Karena sumber belajar, anak-anak bisa mencarinya di sumber-sumber lain secara luas. Berikutnya, pembelajaran sesuai orientasi guru. Ya, paradigma baru, pembelajaran sesuai kuadrat anak, yaitu kuadrat alam dan kuadrat zaman. Kuadrat alam ini sesuai kondisi sosial kultural
kalau anak kita itu berada di lingkungan desa, di daerah tanggung gunung, maka kita harus menyesuaikan kebutuhan atau kondisi anak. Anak kita di daerah pantai, nelayan, maka kita sesuaikan. Kodrat zaman berarti sesuai dengan zaman sekarang yang penuh dengan teknologi. Nah, dan terakhir, paradigma lama, kedisiplinan didasarkan pada hukuman dan penghargaan. Betul? Ya. Paradigma baru, harapannya, kedisiplinan ini didasarkan pada kesadaran diri dan nilai keyakinan. Saya masuk kelas tepat waktu bukan karena ingin dipuji oleh Bapak Ibu guru, tapi karena memang ada nilai yang saya yakini, yaitu tanggung jawab. Seperti itu kalau paradigma baru. Baik, lanjut. Kemudian ke arah disiplin positif. Jadi di sini salah satu upaya bagaimana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah yang pertama adalah membiasakan disiplin positif. Nah, banyak yang mungkin kita belum tahu karena saya baru tahu ketika dalam pembelajaran calon penggerak. Ya, yang kita ketahui adalah disiplin. Disiplin itu lebih ke arah kepatuhan, ketaatan. Betul, nggih? Patuh, taat. Kalau tidak patuh dapat hukuman. Kalau patuh dapat senyuman atau penghargaan. Ya, seperti anak-anak saya menyelesaikan tugas baik, maka saya kasih penghargaan. Ya, bagus. Ternyata itu masih paradigma disiplin yang biasa. Ya, yaitu kepatuhan tindakan yang dilakukan didasarkan karena faktor luar, motivasi eksternal berupa hukuman dan penghargaan. Nah, contohnya itu perubahan perilaku bersifat sementara. Ketika anak sudah tidak takut lagi, ya pasti akan kembali lagi. Inilah mungkin kondisi yang masih ada di sekolah kita. Karena itulah di sini saya ajak untuk membangun paradigma baru, yaitu bagaimana kepatuhan atau disiplin tersebut didasarkan karena faktor dari dalam, yaitu dari motivasi intrinsik berupa kesadaran diri, yaitu nilai keyakinan. Ini jelas perubahan perilakunya akan bersifat lama, ya tidak terbatas. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ini bisa diterapkan? Ya, pasti ini sangat sulit. Karena itulah yang terpenting, yang pertama adalah kita muncul paradigma baru dulu, baru tahap demi tahap kita akan mengarah ke sana. Nah, baik, itu terkait dengan disiplin positif. Jadi kalau saya simpulkan pemahaman saya tentang disiplin positif adalah kita patuh atau taat pada aturan sekolah karena memang itu dari diri kita sendiri. Itu yang disebut disiplin positif. Cuma tidak ada disiplin negatif, cuma disiplin biasa. Gitu. Jadi contohnya, saya ketika jam pembelajaran saya masuk mengajar anak-anak karena saya punya nilai, saya harus tanggung jawab, saya harus bisa menjadi teladan. Itu contohnya. Baik, selanjutnya adalah motivasi perilaku. Ini terkait dengan disiplin positif. Ketika anak berperilaku melanggar atau tidak melanggar, itu ada motivasi yang menyebabkan. Nah, disinilah Diana Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kita kaitkan dengan apa yang dilakukan siswa-siswa kita. Yang pertama adalah siswa kita itu patuh melaksanakan aturan kita. 1, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah ada? Banyak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah ada? Wongnya teko? Ya, ternyata. Dan ternyata ya kita sadari bersama di Bapak Ibu, di sekolah kita masih pada orientasi 1 dan 2 ini motivasinya, baik siswa kita maupun guru. Ya, saya sendiri sebagai guru. Ya, yang ketiga inilah yang paling direkomendasikan
rekomendasikan yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi saya ikut calon guru penggerak bukan berarti karena saya ingin ini itu. Nah, mungkin awalnya gitu. Iya. Ya, karena suatu keadaan yang memaksa ya. Jadi itu lebih ke arah 1-2. Tapi seiring berjalannya waktu itu berubah, ternyata banyak pengalaman ilmu yang saya dapatkan sehingga muncul kesadaran diri. Oh, ternyata ikut untuk calon guru penggerak ini sangat penting bagi saya untuk meningkatkan kualitas saya yang bisa saya berikan kepada anak-anak saya, khususnya kemudian pada umumnya kepada Bapak Ibu guru, teman sejawat. Baik, itu motivasi perilaku. Baik, kita bisa merefleksi diri dari 1, 2, 3 itu mana yang paling banyak kita ambil. Kalau saya awalnya adalah 2. Awalnya ya penghargaan, kemudian 1, yang 3 itu jarang. Nah, harapannya ke depan kita sudah mulai berubah paradigma kita untuk menuju ke 3. Ya, semoga. Berikutnya adalah ya untuk 1, 2 ini motivasinya apa? Disebut sebagai motivasi eksternal dari luar. Kalau saya pahami adalah ada modus atau pamrih, itu saya pahami ya. Karena ada modus atau pamrih. Yang ketiga itu disebut sebagai motivasi internal. Maaf, itu internal ya. Baik, berikutnya terkait dengan tingkah laku anak kita, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya, ternyata itu disebabkan adanya kebutuhan dasar anak kita yang belum tercapai. Jadi saya ulangi, ternyata perilaku anak-anak atau pelanggaran anak-anak kita ya, mereka melanggar sebenarnya itu karena ada 1 atau lebih kebutuhan dasar anak kita itu yang belum terpenuhi. Karena itu kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah Tono di kelas 11-6 ya, itu rame sendiri, kemudian dikit-dikit keluar. Ternyata ditanya adalah Tono belum sarapan. Itu contoh bahwa kebutuhan dasar Tono bertahan hidup diperlukan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan hidup siswa. Kasih waktu untuk sarapan, tapi juga ya sesuai prosedur. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ini dijumpai banyak sekali siswa-siswa kita itu cari perhatian, cari bagaimana untuk supaya itu ganggu temannya. Nah, ternyata kebutuhan yang belum tercapai karena di rumah mungkin hanya bersama dengan nenek atau kakeknya dan ibunya itu menjadi TKW, sehingga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini kurang. Kita sebagai guru, kita memfasilitasi kebutuhan tersebut. Dekatilah anak tersebut, kasih perhatian. Untuk ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasan ini banyak sekali di kelas kita ya. Anak-anak inginnya itu bebas, ya, bebas. Baju di rambut di jabrik. Mereka itu bebas saja sebenarnya. Tapi di sini kita harus mengarahkan kebebasan yang sesuai dengan aturan. Ya, yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Anak-anak kita pasti juga ini butuh senang. Sehingga kadang kalau pembelajaran kita itu mentok, harapannya ada sesuatu yang membuat siswa senang. Salah satunya adalah dengan mungkin permainan atau ice breaking. Atau anak-anak diajak bernafas saja teratur, itu juga cara untuk menyenangkan mereka. Ya, banyak yang terakhir adalah penguasaan. Anak-anak itu ketika tidak bisa, biasanya dia membuat kelompok tertentu, kemudian mengganggu yang lain. Jadi yang bisa dia seperti menjadi premannya di kelas itu, ya.
preman. Biasanya preman di kelas ini ya nggak terlalu pinter atau nggak terlalu bisa. Sebenarnya mereka kebutuhannya adalah ingin diakui. Penguasa ini adalah ingin diakui. Saya ini juga agono, Bapak Ibu. Saya ini juga bisa. Mungkin bisa di yang lain. Tapi kita terfokus pada apa? Kemampuan kognitifnya aja. Padahal anak ini ada kemampuan yang lain yang bisa ingin juga diakui. Ngoten nggih? Jadi selayaknya pelanggaran anak-anak itu kita mengetahuinya dari apa kebutuhan siswa tersebut. Dari kelima itu siswa kita kebutuhan apa yang paling mendesak Bapak Ibu? Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua kebebasan, karena di rumah memang terbiasa hidup bebas. Nah, baik. Seperti di kelas kita 12 IPS 2 untuk jimat itu berarti kurang kasih sayang. Betul sekali. Betul. Kelas saya 12 IPS 3 itu banyak yang kurang kasih sayang. Tapi sulitnya apa Bapak Ibu? Kita tidak mungkin secara individual ya memberikan kasih sayang pada mereka. Tapi paling tidak 1-2 anak itu kita kasih lebih karena memang kondisi yang parah. Kita rangkul. Ngoten. Itu. Jadi memang itu karena apa yang menjadi titik utama adalah kita sendiri sebagai guru ya, paradigmanya kita harus oke dulu, teknisnya juga oke, baru kita bisa mengelola perilaku anak. Ngoten nggih? Baik, berikutnya adalah posisi kontrol dan restitusi. Baik, ini juga menarik ya. Ini terkait apa Bapak Ibu? Bahwa ketika anak itu melanggar, kontrol seperti apa atau posisi kita itu sebagai apa selama ini, gitu ya? Posisi kita ini selama ini menjadi apa? Ya, baik. Ini saya buat seperti panah ke atas ya. Karena apa? Semakin ke atas sebenarnya itu semakin baik. Yang direkomendasikan. Pertama, contoh, kalau anak itu terlambat masuk sekolah, posisi kita biasanya adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum ini biasanya itu bahasanya adalah patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Menggunakan bahasa yang kasar. Itu ciri khas dari penghukum. Berikutnya adalah pembuat orang bersalah. Ini bagaimana membuat anak kita itu merasa salah. Sama nopo ndak ngesakne bapak ibumu wis kerja membalik tulang susah-susah hanya untuk dirimu. Piye? Nah, sehingga bahasanya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Diawali itu biasanya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Ini adalah posisi kita sebagai pembuat orang bersalah. Apakah itu penting? Penting Bapak Ibu. Penghukum juga penting. Pembuat rasa bersalah juga penting. Yang ketiga adalah posisinya sebagai teman. Jadi kita itu memposisikan diri ketika menangani anak yang melanggar adalah sebagai teman. Dengan bahasanya pasti bahasa yang friendly ya, lebih halus. Ayo bantulah demi bapak ya. Stop bantu Pak Arif. Stop nanti gampang. Nah itu. Ayo ingat tidak bantuan selama ini, mengingatkan. Kemarin Pak Arif bantu, mosok ya sama ya panggalnya. Kok ya ada perubahan. Selama ini ya sing bantu ya Pak Arif. Dia kita. Iya. Ya. Nah, itu sebagai teman. Iya. Nah, mungkin dari kita sendiri ada yang lebih suka menjadi teman, tapi ada yang juga menjadi pemantau, menjadi seorang pemantau ini seperti penilai, sapam kalau sekelilingnya. Ya, ya, memata-matai. Dia selalu ketika menangani selalu mengingatkan aturannya kok.
Aturannya apa ini? Lek sama nuno konsekuensinya piye? Nah, dia mengingatkan aturannya sama konsekuensinya. Itu pemantau. Itu juga penting ya. Ketika anak datang terlambat, aturan di sekolah. Masuk jam ini jam piro? Berangkat jam berapa harusnya? Terus lek sama ini kaset terus piye? Nah, itu sebagai posisi pemantau. Nah, sekarang posisi yang diidam-idamkan oleh pemerintah, ya ini bukan pemerintah saja, kita semua ya, yaitu posisi sebagai yang paling atas tadi yaitu manajer. Ya, manajer inilah nantinya caranya disebut sebagai restitusi nantinya. Oke, dari manajer ini lebih ke arah ketika anak melanggar itu tidak langsung dihukum. Itu satu hal ya. Ketika anak melanggar tidak langsung kita hukum atau diapakan lah gitu ya. Tapi apa? Kita harus memposisikan manajer itu apa? Mau mendengarkan kenapa siswa melakukan itu. Siswa punya alasan-alasan. Nyapo kok telat kah? Nyapo sama mama kok telat? Nah, itulah. Jadi harapannya ketika kita berusaha untuk menjadi dalam kehidupan mereka ya, dan ikut empati lah. Setelah itu baru harapan kita itu anak itu kita arahkan mencari solusi tersendiri. Terus ini caranya sama dimurah telat maneh. Nah, ini kelihatannya mudah Bapak Ibu. Saya sendiri awal ya, tapi penuh dengan perjuangan tentunya. Ya, baik itu posisi manajer. Dari sini saya yakin dari kita banyak yang lebih dominan ke arah mana, ya. Itu ada yang lebih suka hukuman, ada yang lebih suka pemantau, ada yang suka teman, pembuat rasa bersalah, ada yang manajer. Jadi di sini bukan berarti semua pelanggaran siswa harus dilakukan sebagai manajer atau restitusi. Itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Intinya di sini bahwa cara untuk mengontrol anak itu ada 5 cara ini. Kita bisa melakukan sesuai kondisi dan situasi. Tapi ada tapinya, harapannya yang paling direkomendasikan itu adalah posisi yang manajer. Harapannya gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya, nanti kita diskusikan bersama. Baik, berikutnya adalah restitusi. Ini sebagai jawantah dari manajer ya. Langsung pengertiannya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih fokus lagi, yaitu ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid itu membuat evaluasi internal atau dirinya tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini restitusi ini adalah cara untuk mengontrol perilaku anak dengan cara bagaimana kita itu ikut juga memahami kondisi anak, ikut juga bagaimana mengarahkan anak untuk membuat solusi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ya keyakinan kelas. Nah, ini sudah mulai mengerucut ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa menerapkan disiplin positif ya atau budaya positif, salah satu caranya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini salah satu yang direkomendasikan oleh pendidikan guru penggerak. Nah, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar mungkin dari Bapak Hendrianto, Bapak kurikulum ya. Pernah ada bahasa keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diterapkan di lingkungan sekolah. Baik, ini mempelajarinya panjang, tapi saya membuat pemahaman yang lebih ringkas ya, yaitu langsung saya simpulkan karakteristik dari keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu bersumber dari aturan-aturan atau peraturan yang ada di kelas atau sekolah. Jadi di situ berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian hendaknya semua berkontribusi, dan terakhir keyakinan kelas itu bisa ditinjau ulang, jadi diperbaiki lagi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Cara langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas ada 6, tapi biasanya saya hanya mengambil 2. Yaitu apa? Cara kita membuat keyakinan kelas. Pertama adalah mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di kelas. Sudah saya praktekkan kemarin di kelas 11.6 ya. Saya ajak siswa untuk mengidentifikasi aturan kelas. Oke anak-anak, mari kita identifikasi peraturan kelas. Oke, jujur dari kalian. Ada yang menulis. Ternyata apa? Anak itu langsung angkat tangan. Tidak boleh merokok Pak. Padahal dia seorang perokok. Gauli kancang-kancang. Kan aneh ya. 1. Tidak boleh merokok. 2. Tidak boleh berdandan make up berlebihan. Ternyata yang disampaikan anak itu juga kembali ke dirinya sendiri. Saya kemarin juga aneh, juga heran gitu ya. 3. Tidak merusak fasilitas sekolah. Ya. Kemudian 3. Masuk KBM tepat waktu, mengikuti KBM sampai jam akhir. Itu aturannya. Nah, keyakinan kelas itu selanjutnya langkah kedua adalah mengganti kata-kata negatif yang awal dengan tidak boleh menjadi kata-kata yang positif. Itulah keyakinan kelas. Contoh, tidak boleh membuli teman. Maka positifnya apa? Menghargai dan menghormati sesama. Kedua, berpenampilan rapi dan sewajarnya. Itu masuk keyakinan kelas. Kemudian merawat fasilitas sekolah, menjaga kebersihan kelas. Itulah contoh dari keyakinan kelas. Dari sini dengan kesepakatan kelas itu hampir sama. Karena itu keyakinan kelas nanti bisa menjadi kesepakatan kelas. Bedanya apa? Kesepakatan kelas itu hanya untuk satu lingkup kelas. Keyakinan kelas itu bisa untuk satu sekolah karena sifatnya sama. Harapannya itu adalah setiap kelas nanti membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas masing-masing yang bisa dilihat. Ketika anak melanggar, arahnya kita itu mengingatkan, kamu melanggar yang bagian mana, terus bagaimana kamu memperbaikinya. Arahnya seperti itu, Bapak Ibu. Di sini juga saya masih banyak pertanyaan. Dengan anak-anak kita seperti ini, bagaimana ya? Ya, karena itu Bapak Ibu bisa kita coba monggo membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bahasanya masih ada tidak bolehnya bisa ya. Tapi kalau keyakinan kelas sudah semuanya harus positif. Bedanya itu, ya. Oke, monggo. Mungkin di P5 panjenengan sudah juga membuat keyakinan kelas. Selamat datang Pak Darsono. Baik, Bapak Ibu, serasa sudah memahami ya. Kita masuk pada materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi saya sampaikan restitusi itu adalah sebagai upaya mengontrol anak dengan posisi manajer. Ini lebih teknis lagi bahwa bagaimana teknisnya restitusi itu, yaitu dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Siapa ini yang mencanangkan adalah Diane Gosen. Saya nggak tahu di guru penggerak ini lebih banyak mengambil dari Diane Gosen. Ya, mungkin pacarnya Pak Darsono. Ya, nih. Baik, ini yang menarik kenapa? Inilah nanti teknis bagaimana cara kita mengontrol anak secara individual, bukan secara massal. Kalau massal sulit. Ya, bagaimana caranya? Ya ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah langkahnya
kita menstabilkan identitas dulu. Satu ya, cara menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Menstabilkan identitas. Ya, ini tujuannya adalah supaya anak tadi itu ketika sudah salah tidak jadi merasa lebih salah. Itu. Contohnya, kalau anak mungkin dia berkelahi di kelas ya, kita tanya, nyapa kok, apakah tadi benar-benar kamu yang berkelahi? Kemudian kenapa kok bisa berkelahi? Nah, terus setelah itu apakah itu benar? Nah, ketika anak sudah memahami bahwa dia salah, baru kita kuatkan. Ya, memang saya tahu kamu berkelahi tadi punya alasan yang tepat, punya alasan bahwa untuk mungkin karena kamu melindungi diri sendiri, karena baru diganggu oleh teman. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan yang biasa dilakukan adalah, yo, wis toh. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Itu yang saya pahami ya. Jadi menstabilkan supaya anak tidak terlalu down untuk berbuat salah. Yang kedua adalah ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita sudah memastikan anak itu salah dan kita mendukung, pistol, tenang. Semua orang juga sudah pernah melakukan hal yang salah. Baru kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah itu kita menanyakan, kamu melakukan ini kan punya alasannya apa jahat, alasannya apa. Nah, itu supaya apa? Menanyakan alasan supaya kembali kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Baru yang terakhir adalah ketika mereka sudah merasa bersalah, juga memberikan alasan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tentu monokui melanggar nilai-nilai positif enggak? Salah satunya tidak menghormati orang lain. Itu yang kita tumbuhkan dari anak supaya anak tadi mengkaitkan perilakunya dengan nilai-nilai positif ya. Nilai positif ini adalah contohnya kedisiplinan, keselamatan, kesehatan ya. Kenapa merokok hubungannya sama kesehatan? Kenapa pakai helm hubungannya sama keselamatan? Nilai-nilai itulah yang masuk pada menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, baru langkah terakhir adalah kita identifikasi atau menuntun anak untuk membuat gagasan-gagasan dari dirinya, yaitu gagasan solusi dari anak tersebut. Contohnya adalah kalau tahu kamu seperti ini sudah kamu sudah sadar bahwa salah, keyakinan kamu sebenarnya kamu meyakini bahwa anak itu harus disiplin. Terus bagaimana menurutmu untuk memperbaiki kamu dari perilaku tadi? Nah, arahnya ke situ. Nah, baik, itu menjadi Bapak Ibu teknis atau langkah segitiga restitusi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Aris. Mungkin ada pertama tanggapan ya, monggo kalau tanggapan. Yang kedua masukan, yang ketiga monggo bisa pertanyaan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ya, semoga yang saya sampaikan tadi panjenengan bisa memahaminya, karena saya menyampaikan agak belepotan nih Bapak Ibu. Semoga panjenengan bisa memahami. Ternyata seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Baris. Terima kasih. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Arif Baidowi. Seperti di awal tadi ada sesi tanya jawab. Tadi sudah didahului Pak Arif bahwa Bapak Ibu diperkenankan untuk memberikan masukan, memberikan saran yang nanti akan ditampung oleh Pak Arif. Dan ini sebagai bukti fisik barangkali Pak Arif meminta ada
Ketentuan apabila Bapak Ibu memberikan pertanyaan, saran atau tanggapan, mohon Bapak Ibu berdiri sambil mengacungkan tangan. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Termasuk pertanyaan atau saran atau apa yang pasti saya curhat. Untuk segitiga restitusi itu saya, mungkin kita semua itu merasakan sudah melakukannya. Seperti anak terlambat itu mulai dari identifikasi, identitas dan lain-lain, itu sepertinya sudah saya lakukan meskipun tidak secara tertulis. Tapi kenapa ya kok dari kelas 10 sampai kelas 12 si anak itu tidak berubah? Itu faktor apa? Kalau misalnya saya melihat kebutuhan dasar dari si anak tersebut tentang kasih sayang, saya sudah pernah memanggil orang tuanya sampai 3 kali. Sepertinya kasih sayangnya juga kecukupan. Terus apa ya kira-kira? Jadi dalam hal ini saya ingin sharing saja, kiranya apa ya yang membuat yang saya lakukan itu bisa menampakkan hasil. Itu saja Pak Arif. Terima kasih. Senang sekali berada di diskriminasi menunjukkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Campur Darat. Sebenarnya hampir sama, mungkin apa ya masalah yang sering mungkin saya atau kita hadapi di SMA Negeri 1 Campur Darat tercinta ini, yaitu bagaimana supaya anak karakternya baik, dalam arti menumbuhkan budaya positif atau karakter baik anak dari supaya sadar dalam arti dari diri mereka sendiri, Pak Arif. Mungkin salah satunya kita secara pribadi, Pak Arif, sebagai guru, kita harus bagaimana memberi tauladan yang baik, Pak Arif, kepada diri kita sendiri dan otomatis lingkungan di mana kita berada, begitu. Jadi perlu di sini mungkin nanti Pak Arif jelaskan bagaimana sebelum ke anak, bagaimana Bapak Ibu guru itu supaya apa yang kita contohkan itu atau kita beritahukan itu supaya jadi betul-betul jadi pembelajaran atau mereka ambil manfaatnya bagi kehidupan anak di sekolah dan endingnya nanti di masyarakat, Pak Arif. Oke, terima kasih. Akan segera direspon Pak Arif. Disilakan Pak Arif. Baik, terima kasih untuk tanggapan maupun pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama dari Bu Nina yang menanyakan bahwa segitiga restitusi sebenarnya langkah-langkahnya mungkin walaupun tidak urut ya, itu sudah dijalankan. Tapi kenapa siswa tersebut masih mengulang lagi atau belum terjadi perubahan yang signifikan? Ya, baik. Saya akan mencoba untuk menjawab atau menanggapi. Ya, benar Bapak Ibu, terkait ini kalau menurut saya perlulah kita itu melakukan refleksi. Ya, refleksi. Apakah cara yang sudah kita lakukan tadi sudah membackup atau mengkondisikan kebutuhan anak tersebut? Bisa jadi kebutuhan anak tersebut yang sebenarnya belum terpenuhi. Oke, kasih sayang, ternyata ada kebutuhan lain yang tidak disampaikan oleh anak tersebut. Ya, kebutuhan apa? Apakah itu? Ya, bisa jadi kebutuhan yang lainnya. Contohnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Memang dasarnya anak kita itu ingin bebas, sudah terbiasa bebas sejak di lingkungan keluarga. Kalau seperti ini Bapak Ibu, maka tidak cukup kita yang bisa melakukan pengontrolan perilaku, tapi juga dibutuhkan kerjasama yang baik dari orang tua, siswa, dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Nah, biasanya kita
melakukan penanganan secara mandiri kita ya, mandiri. Oke, mandiri 1, 2. Tapi karena anak tetap gitu aja, kita merasa kapok atau sudah merasa jenuh. Padahal harusnya terkait masalah tersebut BK juga harus tahu ya, BK harus tahu, waka kesiswaan juga tahu, dan waka lainnya juga tahu, sampai dengan kepala sekolah, dan khususnya dengan orang tua dari murid tersebut. Nah, kita perlu refleksi, apakah kita sudah mencapai ke sana? Nah, itu. Kalau memang sudah mencapai ke sana, semua sudah dilibatkan, orang tua sudah angkat tangan, bisa jadi langkah restitusi atau manajer ini tidak cocok untuk anak. Mungkin cocoknya dengan hukuman. Karena seperti itu, setiap anak punya cara penanganan sendiri. Kalau hukuman malah tansoyo nemen, bisa jadi anak itu butuh seorang teman. Kita sebagai teman, ya. Atau bagaimana cara, kalau kita mungkin mirip dengan seorang paranormal, bagaimana menciptakan anak itu merasa bersalah, di Japane opo gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan anggap cara mengontrol perilaku hanya satu manajer saja, tapi bisa jadi dengan hukuman. Saya ambil contoh yaitu dari Pak Nurudin menyampaikan ke saya, Pak Arif, bocah itu bersih, tak kaploki, tak pancari, tapi ya, ketika hari raya, ya kok sungkem neng aku, malah ngomong, Pak, lek Rien, boten panjenengan, ya, apa namanya, tampar, mungkin saya tidak akan jadi seperti ini. Nah, saya akhirnya gitu. Berarti tidak semua hukuman itu bersifat negatif. Nah, tapi harapannya hukumannya itu yang kita hadirkan adalah bersifat positif. Karena apa? Zaman sekarang kalau kita mengutamakan hukuman, akan terjadi kasus-kasus yang baru. Contoh yang terakhir ini adalah orang tua menuntut 50 juta kepada guru agama karena mengingatkan anak untuk sholat. Ini kasus yang terbaru. Bayangkan, mungkin mengingatkan 1, 2, 3 tetap anak itu. Nah, akhirnya mungkin dengan sentuhan yang agak bertenaga gitu ya. Anak sakit, lapor orang tua lapor LSM, LSM dan lapor ke kepolisian. Sampai detik ini masih diproses Bapak Ibu. 50 juta guru agama, bukan Pak Imam ya. Nah, karena apa? Mungkin hukumannya mengarahnya baik tapi kurang positif. Itu mungkin anak tersebut hukuman tidak cocok dengan manajer. Nah, karena itu anak-anak Pak kita ya, kita harus itu bisa menggunakan apa, memilih peran apa. Iya, gitu. Jadi itu Bu Nina, karena ketika anak saya, contoh ya, anak saya yaitu Eristio, orang tua sudah angkat tangan. Nah, sehingga saya pakai peran sebagai teman. Setiap pagi selalu saya SMS, Tio, Rebu yo, awas opo. Nggih Pak, so. Tapi di jam dia masuk, tapi di pelajaran kadang tidak masuk. Yang terpenting saya sudah ada upaya yang bisa membuat anak ini masuk ke sekolah. Untuk supaya masuk ke kelas, nah itu perlu upaya yang lainnya. Jadi beretek Bapak Ibu. Upaya satu sukses, upaya berikutnya bagaimana mau ke kelas. Ke kelas sama guru ini sangat ilfil mungkin itu. Bagaimana cara supaya ini tidak ilfil. Jadi banyak upaya, tidak level semuanya levelnya sama. Itu level 1, level 2, level 3, level 4. Waktu ini semoga jawaban saya itu bisa menjawab. Kemudian yang kedua dari Bu Nani, betul masalahnya sebenarnya sama saja, dan Bu Nani memberikan masukan bahwa
untuk supaya bisa menerapkan budaya positif ini adalah dari keteladanan kita sebagai pendidik. Saya sepakat sekali, ya. Cuma ya kadang juga sulit. Contoh, kalau ingin anak-anak itu juga datang ke sekolah tepat waktu, kita juga sebaiknya juga datang ke sekolah tepat waktu. Jelas itu hal yang berat juga bagi kita, ya. Minimal kita memberikan teladan-teladan yang baik pula, yang lain. Contoh, kalau saya ketemu dengan Pak Imam, saya membiasakan salaman. Assalamualaikum Pak Imam. Harapannya apa? Ketika siswa melihat, oh ternyata seperti itu caranya. Yang guru muda seperti saya biasanya baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwa keteladanan itu sangat penting. Karena itu saya memberikan kebiasaan ke diri saya sendiri. Kalau saya sebagai guru muda dengan kepada guru yang lebih tua, saya boso kromo. Saya biasakan itu. Jangan sampai kita muda ya dengan yang tua itu jangkar. Itu sebagai contoh positif untuk anak-anak kita. Karena saya kadang menemui juga teman-teman yang mungkin dia masih lupa ya dengan seniornya itu jangkar seperti kocone dewi. Kalau Bu Tuti sama Bu Ut, ya monggo, jangkar luar biasa. Tapi kalau saya dengan panjenengan, ya dosa, ya walah gitu ya. Itu. Jadi harapannya gitu. Cuma saya yakin ketika panjenengan yang senior ini tidak jebasani kami yang muda, kadang juga diam saja kan ya. Karena dia merasa musuh ya memberitahu kan juga. Itulah tidak enaknya seperti itu. Karena itu perlu kesadaran diri. Ya mungkin melalui informasi seperti ini menyadarkan kita untuk yang guru muda untuk bisa menghormati teman-teman kita yang sudah senior. Jadi bagaimana guru mencontohkan? Yaitu melalui hal-hal kecil tadi, Ibu. Jadi hal-hal kecil yaitu membiasakan untuk senyum sapa sopan, membiasakan menghormati orang tua, membiasakan untuk berkata dengan bahasa yang sopan, minimal bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Siti Biasaro. Baik, itu mungkin nanti satu lagi setelah itu selesai. Terima kasih. Demikian tanggapan dari Pak Arif, pernyataan dari Pak Arif. Satu lagi dari Bapak Ibu. Sebenarnya seperti halnya kita ada aturan untuk memakai helm. Terus sebenarnya kita tahu helm itu kan untuk menjaga biar diri kita aman. Tapi sejauh ini kita pakai helm itu karena takut ditilang Pak Polisi. Ya kalau di tempat yang dekat itu kita tidak menggunakan helm, kan itu termasuk contoh yang umum terjadi di masyarakat ini. Terus kemudian kebiasaan positif ini juga harusnya dari kecil, tidak besar. Sesudah SMA memang ini agak sulitan untuk melakukan itu. Kemudian adakah contoh sekolah yang sudah menerapkan ini dan berhasil? Mungkin itu pertanyaan saya yang terakhir. Baik, terima kasih Ibu Niken atas tadi lebih terkait dengan saran dan pertanyaan. Ya, luar biasa. Yang pertama adalah terkait dengan aturan helm. Ya, bagi anak-anak kita memang ini sudah menjadi hal yang lumrah sebenarnya, bukan lumrah ya, bahwa secara ketertiban aturan atau kalau kita menggunakan motor, anak menggunakan motor, maka wajib menggunakan helm. Nah, dan selama ini kita lihat mungkin 75% lebih ya, 80% anak itu kalau ke sekolah tidak membawa helm. Ya, juga jadi hal yang merepotkan kalau ada informasi ketika saya tanya, kenapa enggak bawa helm? Pak,
helm saya dulu hilang. Nah itu. Tapi kan kamu simpan di kelas. Nah, dengan alasan lain gitu. Jadi istilahnya mereka punya keles ya. Baik, karena itu terkait dengan helm ini memang yang paling ampuh mungkin ya selama ini adalah dengan hukuman. Maksudnya dari kepolisian itu yang paling ampuh. Tapi itu hanya bersifat sementara. Kalau tidak ada kontrol dari Bapak polisi, tentu anak akan kembali. Yang kedua, mungkinkah sekolah itu ada hukuman ketika anak itu tidak menggunakan helm? Selama ini tidak ada sekolah yang mewajibkan anak itu harus wadah ya. Ya baik, nanti akan ada masukan. Maksudnya kita fokus ke sekolah kita masing, belum ada. Mungkin cara yang tepat kalau memang ini sebagai kontrol ya, ke depan memang harus ada disiplin positif. Di situ ada hukuman yang positif. Maksudnya ada aturan yang jelas bahwa siswa masuk ke lingkungan sekolah naik motor wajib menggunakan helm. Maksud saya itu jadi tidak bisa hanya 1-2 orang saja kalau terkait ini, harus secara serentak dalam lingkungan sekolah itu yang aturannya itu benar-benar keluar dari sekolah, yaitu dari kepala sekolah yang disetujui oleh semuanya. Tidak bisa demikian sebagai tatip saja wajib gini, tidak bisa, karena ini terkait dengan kaitannya sama kesepakatan bersama ya. Jadi terkait dengan helm tadi. Semoga aja ke depan kita ada aturan yang jelas terkait dengan helm ini. Yang kedua, bahwa saya sangat setuju bahwa memang kedisiplinan ini harus dimulai dari sejak dini. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita ini ketika di lingkungan SD anak sudah tidak sopan, kurang sopan, di SMP juga tidak diajarkan kesopanan, di SMA malah lebih. Karena itu kemarin dalam elaborasi saya dengan instruktur saya menyampaikan juga bahwa sebenarnya sekolah itu sebenarnya hanya kalau batu itu kita itu hanya memoles saja. Yang lebih penting itu sebenarnya di lingkungan keluarga, yaitu ada bapak, ada ibu. Itulah yang bisa mengendalikan atau membiasakan anak untuk anak itu harus tertib, anak itu harus ketika ngomong ke orang tua harus pakai bahasa krama, itu di lingkungan keluarga. Nah, tapi kita tidak memungkiri bahwa kondisi kita sudah seperti ini. Tidak bisa kita menuntut orang tua harus kembali ke zaman masih kecil kemudian bagaimana membimbing anak, tidak bisa. Sehingga yang kita upayakan adalah ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana merubah budi pekerti anak tersebut melalui apa yang tadi saya sampaikan, ya harus dengan keteladanan. Kalau helm, mari kita membuat keteladanan. Kalau ke sekolah naik motor kita pakai helm. Satu, keteladanan. Yang kedua baru aturan. Jadi kesimpulannya apa? Terkait dengan kondisi anak yang sudah dari lingkungan keluarga tidak disiplin atau tidak terbiasakan budaya positif, maka tugas kita semampu kita ya untuk bagaimana mendisiplinkan atau membangun budaya positif karakter yang luhur ini kepada anak. Ya, memang sulit, karena itulah di sini nanti kesimpulan akhir saya akan berikan seperti ini, bahwa untuk membangun budaya positif tidak bisa dilakukan oleh satu orang, walaupun orang itu hebat, tapi harus dilakukan dengan kolaborasi secara menyeluruh stakeholder di sekolah, kepala sekolah, wakasek, guru, TU, komite, wali murid, siswa, dan lingkungan sekitar itu harus terkondisikan atau komitmen untuk melakukan atau membangun budaya positif ini. Nah, tentu ini perlu perbaikan, ya, perlu waktu, khususnya dari kalau saya sendiri nomor satu adalah buatlah
lingkungan kerja ini nyaman dulu. Indikatornya apa? Ketika panjenengan ingin berangkat ke sekolah, kalau jenengan nyaman, berarti itu sekolahnya berhasil. Tapi kalau sekolah mau berangkat saja sudah penuh tekanan, ya, stres, berarti ada yang salah dari sekolah ini. Bagaimana kita mendisiplinkan atau menerapkan budaya positif ke anak kita sendiri tertekan atau kurang bahagia? Karena itu, kalau saya yang perlu diperbaiki sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu guru bekerja di sini memiliki kenyamanan. Itu sebagai cita-cita visi saya kemarin, ya. Bagaimana Bapak Ibu guru TU semuanya adalah di sini nyaman. Bukan berarti di dalam zona nyaman, beda ya. Tapi kenyamanan dalam arti kejiwaan. Jadi nyaman ini sama dengan merdeka. Mata ya? Oke. Baik, semoga bisa menjawab banyak dari Bu Niken. Oh, baik, silakan. Terima kasih. Ada tambahan dari Bu Nani. Sekedar menambahkan tadi, kalau tidak salah Bu Niken tanya apa ada sekolah yang sudah menerapkan dan berhasil di Bu Niken. Oke, terima kasih Bu Niken. Saya tidak ke tingkat SMA dulu Bu Niken, ke tingkat SD Negeri 1 campur darat Bu Niken. Setiap pagi, karena hampir mungkin dalam satu minggu saya 3-4 kali pagi itu harus ke Unpara. Jadi saya melewati SD Negeri 1 campur darat. Di sana juga ada guru penggerak, sekarang beliaunya sudah jadi kepala sekolah. Asalnya dari situ Ibu Desi. Tapi sejak dulu memang di sana menerapkan salaman Bu Niken. Anak-anak datang itu terus salaman. Nuntun sepeda, beda dituntun lebu. Mulai gerbang itu dituntun Bu Niken. Terus akhirnya salaman di teras Bu Niken. Terus akhirnya masuk ke kelasnya sendiri. Dari situ saya melihat, oh memang dari budaya positif anak, pasti di situ outputnya anak Bu Niken, hasilnya baik. Jarang mungkin yang sekolah di sini Bu Niken. Jadi dari SD Negeri 1 campur darat itu cenderung ke utara Bu Niken. Dan satu contoh yang berhasil lagi Bu Niken, kalau di negeri SMK Negeri 3, 1, 2, 3 itu budaya positifnya sangat baik Bu Niken. Pagi biasanya saya kalau anak saya belum sarapan, saya carikan bubur ke utara melewati STM Negeri dulu, SMK Negeri 3. Anak itu menuntun sepeda motor Bu Niken. Semua pakai helm depan, belakang, tengah kalau ada, tapi tidak ada yang tengah Bu Niken. Hanya 2 gandengan. Itu nuntun Bu Niken. Jadi begitu turun di depan, saya itu heran. Ya Allah, kok bisa kayak ini? Pulang itu sampai batin. Padahal mereka 70% laki-laki Bu Niken. Dari bukan anak perkotaan saja, dari banyak daerah, bahkan pinggiran tetangga saya. Tapi mereka bisa seperti itu. Saya saja heran Pak Arif. Untuk swasta mungkin SMK sore Bu Niken. Itu bagus sekali juga budaya positifnya. Jadi di sekolah negeri ada, tingkat SD ada, tingkat SMA ada, tingkat SMK ada, mungkin kalau SMP banyak juga. Saya mungkin karena tidak terlalu melihat kalau SMP Pak Arif, itu saja mungkin. Iya, mungkin SMP 1 mungkin. Ya. Jadi saya melihat hampir setiap hari, mungkin 3-4 kali dalam 1 minggu saya kantor anak, jadi tahu persis sampai ini. Ya Allah, andaikan sekolah saya seperti itu. Hanya membayangkan. Jadi kuncinya betul Pak Arif, terima kasih. Kolaborasi semua pihak. Tidak hanya kita saja Pak Arif, atasan itu juga harus memberi contoh yang baik. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari sini nanti kita belajar Pak Arif bareng-bareng supaya atasan itu juga klop dengan kita, semua atasan loh maksudnya, klop dengan kita Bapak Ibu guru klop, supaya nanti SMA Negeri 1 campur darat itu benar-benar hebat betulan, tidak hanya di atas kertas. Mbak Duan. Baik, terima kasih. Mohon betul nomor nih Bapak Ibu. Terima kasih. Di sini saya menggarisbawahi saja Bapak Arif, bahwa saya sependapat dengan panjenengan bahwa yang kita siapkan dulu untuk penanaman budaya positif tadi adalah lingkungan kita dulu. Seperti yang di awal ceritakan Bu Nani itu, karena
sekolah-sekolah itu kan memang sudah terbudaya seperti itu. Jadi yang memang kita siapkan lingkungannya dulu sudah membudaya seperti itu, kan tidak seperti itu. Jadi ya bagaimana caranya kita ini mulai menanamkan budaya itu dulu. Kemudian setelah kita tertanam budaya itu otomatis nanti akan sudah mengikuti semua itu. Itu Pak, itu aja. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Sri Utami. Satu lagi dari Ibu Dian, permintaan dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semuanya sudah terjawabkan tadi, bahwa tergantung dari lingkungan, ya, tergantung dari atasannya dan semua rekan-rekan di sini. Tetapi saya hanya menanyakan, ini keadaan ini sepertinya yang harus kita lakukan saat ini. Ini terutama mengenai anak-anak. Jika saya tanya kepada anak-anak, apa yang menyebabkan ketika diajar itu adalah sangat lupa. Sekali diajar, keluar sudah lupa, diajar lagi sudah lupa. Tidak seperti anak yang dahulu lagi, itu katanya anak-anak sudah mengakui sendiri karena HP. Jadi kesimpulannya kita itu memang sudah terjajah oleh HP. Tetapi sebenarnya HP itu bisa memberikan nilai positif atau negatif. Tetapi SMA kita ini HP masih memberikan dampak yang negatif. Mohon maaf. Kemudian apa solusinya agar bisa menjadi budaya kita menjadi budaya yang positif? Itu yang saya tanyakan. Apakah harus bisa dilakukan seperti anak MTS atau anak pondok yang HP-nya itu disita? Apakah seperti itu? Dalam artian disita, dikumpulkan di mana atau di ruangan atau pada saat masuk atau jam tertentu pada saat belajar? Dan itu apakah efektif ataukah bisa dilaksanakan? Terima kasih, semoga akan menjadi pencerahan karena sebenarnya ini kunci dari HP inilah yang jadi permasalahan. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi ada masukan dari Bu Nani, luar biasa. Terima kasih. Pada intinya adalah tetap harus kolaborasi dan rukun dulu Bapak Ibu. Kalau pimpinannya rukun, gurunya rukun, nyaman, insya Allah bisa ya terkondisikan semuanya lingkungannya. Kemudian tadi masukan dari Ibu Ud, sangat sepakat sekali bahwa kaitannya dengan yang sebelumnya adalah lingkungan kita dulu, dari kita sendiri Bapak Ibu guru beserta pimpinan yang ada di sini kita klopkan dulu ya. Satu pemikiran, satu kerukunan yang luar biasa. Nah, satu kolaborasi yang baik itu baik. Selanjutnya terakhir yaitu pertanyaan dari Bu Dian, itu tidak dialami Bu Dian, tapi 99%. Terus yang 1% kemana? Ya, kita semua mengalami bahwa anak itu ketika sudah kita jelaskan, sekarang iya, besok lupa. Sehingga ulangan harian saja, contohnya yang eksak ya, dikasih contoh cara mengerjakan hampir sama, kemudian ulangannya itu hanya diubah angkanya saja, tidak bisa. Nah, seperti itu. Belum lagi yang pelajaran yang non eksak, lebih ke arah pemahaman, itu malah lebih ruwet lagi. Nah, akhirnya solusinya dengan soal pilihan ganda. Nah, itu salah satu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan menggunakan teori dari guru penggerak. Ya, terkait itu kita memang harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Setiap kelas memiliki kesepakatan yang berbeda. Contoh, kelasnya Budian disepakati kalau memang ini tidak untuk kepentingan pembelajaran, maka HP tidak boleh digunakan. Disepakati dulu. Disepakati, ditulis, ditempel di kelas. Sehingga apa? Kita tidak perlu susah-susah atau terlalu banyak tenaga untuk ketika anak melanggar, diingatkan aja, ini sudah bisa sepakati, ada konsekuensinya. Konsekuensinya juga kita ingatkan. Mungkin konsekuensinya 1 minggu
dilarang membawa HP atau gimana konsekuensinya. Itu untuk siswa kita yang memang kita tidak bisa menghindari bahwa HP ini sangat lebih ke arah negatif daripada yang positif. Karena itu harapannya bagaimana HP ini bisa termanfaatkan untuk pembelajaran. Karena itu tidak semua kita kan juga menggunakan HP ya. Maksudnya dalam pembelajaran. Ada kalanya fokus saya menjelaskan materi. Anak harus fokus memperhatikan karena penting. Bagaimana pembelajaran matematika kalau gurunya tidak menjelaskan? Bagaimana pembelajaran fisika, kimia kalau gurunya tidak menjelaskan? Apakah siswa bisa otomatis dari internet itu bisa memahami? Nah, itu. Jadi jawaban saya adalah mari bersama-sama kita biasakan, budayakan membuat kesepakatan kelas. Jadi tidak perlu kamu melanggar ini, nah, ingatkan aja kesepakatan kelas. Kalau di kelas tidak boleh makan dan minum. Kalau ada yang makan, konsekuensinya apa? Oke, gitu guys. Semoga aja menjawab karena ini perlu aksi nyata. Karena saya belum bagaimana mengaksikan itu. Masih berupa saya pahami dari teori-teori yang saya dapatkan. Oke, gitu. Saya kembalikan ke baris. Mungkin apakah perlu tambahan pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak perlu ya. Oke, baik karena mau dipakai. Baik dari saya pribadi, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Saya anggap ini bantuan panjenengan untuk saya. Ya, saya anggap bantuan sehingga bagaimana kita kedepannya itu saling membantu, saling backup, membackup. Itulah yang untuk menciptakan kenyamanan di sekolah. Ya. Baik, itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah berbuat banyak pada hari ini tentunya untuk kebaikan semua yang ada di sekolah ini. Sebelum dipimpin doa oleh Bapak Imam agar acara kita selama ini berkah buat kita semua, dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berbuat hidung mencatat, jiwa nan sehat, anak selamat. Terima kasih. Bapak Imam disilakan untuk memimpin doa. Pantutnya istimewa sekali. Anak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja buat Imam. Ya, terima kasih semuanya. Baik, luar biasa. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi tadi saya mendengar, jadi kita ini paling tidak mendoakan untuk anak kita paling minimal ya satu hari satu malam itu 5 kali. Kalau tidak 1 minggu, kalau tidak 1 tahun sekali kita doakan ya. Kalau tidak ya ketika kegiatan seperti ini kita doakan untuk anak kita biar praktekkan untuk mereka biar jadi anak yang baik, yang soleh dan solehah, selalu karimah. Karena harapan kita semuanya, tanaman kita yaitu mudah-mudahan barokah manfaat untuk kita semuanya. Ada binian dan nikmatnya solehah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma nawwir qulubana wa barik wa ta'ala fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih
Amin.